yang mau mengimbau? Apa? Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian semua dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Perkenalkan, saya Jadi Nurul Kalita, biasa dipanggil Anda, mahasiswa program bimbingan dan konseling Universitas Indonesia. Nah, saya di sini akan memimpin kegiatan kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Jadi bimbingan kelompok itu adalah kegiatan di mana kita akan berdiskusi bersama untuk membahas suatu topik yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, dalam kegiatan ini kalian bebas mengemukakan pendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Semua yang kita bicarakan di sini akan dijaga kerahasiaan. Ada yang pernah ikut bimbingan kelompok sebelumnya? Oke. Sekarang agar lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Kita akan bermain nama dan gerak. Jadi caranya setiap orang akan menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, kelas, dan juga menggunakan huruf pertama nama tak untuk gerakannya. Bisa, contohnya bisa. Perkenalkan, saya Dedi Nurul Kalita. Huruf depan D. Gerakannya apa nih? Gak ada. Nah, gitu. Yang lainnya nanti menebak. Bisa? Berpikir aja. Gak apa-apa. Bebas gitu ekspresi. Apa sih ya? Yes, bebas berekspresi. Nanti teman-temannya apa? Kita Apaan? Enggak. Ya? Udah siap? sudah dulu. Siap? Oke. Perkenalan akan dimulai dari orang di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya dalam belajar agama biasa dipanggil Asafal di kelas 91. Gerakannya nanti teman-temannya juga. Ayam. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri, biasa dipanggil Adel, kelas 91. Apa itu? Perkenalkan, nama saya Tasbih biasa dipanggil Dia dari kelas 91. Ini terlalu tenang. Sudah ditebak? Betul. Saya. Salah betul. Salah. Apa itu? Anda saya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rina Hari, nama panggilan Titi dari kelas 91. Pipi. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ainun Jamian Putri, bisa dipanggil Ainun. Oke, bagus sekali. Sekarang kita sudah saling mengenal ya. Saya ingin menyampaikan aturan dalam kegiatan kita hari ini. Yang pertama yaitu kegiatan ini akan berlangsung selama 30 menit kurang lebih. Dan yang kedua, kita harus saling menghargai pendapat teman. Ketiga, jika ingin berbicara angkat tangan terlebih dahulu. Dan yang keempat, semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Ya, masuk dulu.
Terserah bebas di sini santai. Terbang apa itu? Cicak. Oke. Baru sekali. Nah sekarang saya ulang kembali. Saya akan menyampaikan aturan dalam kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Yang kedua, kita harus saling menghargai pendapat teman. Yang ketiga, jika ingin berbicara akan mengatur terlebih dahulu. Dan yang keempat, apapun yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarkan ke luar dunia. Ada yang mau ditanyakan tidak? Iya. Oke. Ada yang mau ke toilet terlebih dahulu? Seperti ada yang mencium ya? Tidak? Kalau begitu, hari ini kita akan membahas tentang mengatasi kesulitan belajar. Nah, topik ini sangat penting karena sebagai siswa, kalian bisa mengalami kesulitan dalam belajar dan perlu tahu cara mengatasinya. Saya harap kalian bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi kali ini. Sebelum kita mulai, ada yang pernah mengalami kesulitan belajar? Penjelasan Ada yang lain? gangguan Boleh. Yang lain? Yang paling sering jadi pegang sehari-hari yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. hilang itu pendidikan aku deh Bukan. Yang sering menyita banyak waktu. penasaran terus Bisa. Yang lain? Yang paling sering menyita banyak waktu sampai kadang tidak menjalankan berbicara dengan Tuhan. bukan apa ya? Bukan di lingkungan sekolah, tapi bisa menyita banyak waktu sampai kadang Bermain HP. Oke, bermain HP. Kepala dong. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu ya, apakah kalian sudah siap untuk kegiatan ini? Siap. Nah, kalian adalah siswa-siswa hebat yang berani untuk berbagi dan belajar bersama. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Ada yang mau berbagi ya? Tentang pengalaman kehidupan kesulitan belajarnya, Pak? Pengalaman apapun. Ada yang mau tidak? Iya. Oke, kalau ada yang butuh tidak apa ya, tidak apa-apa ya, yang penting kita di sini belajar dan saling mengobrol. Tidak ada jawaban yang salah dan tidak ada jawaban yang benar. Yang penting kita jujur dan ngobrol. Nah, untuk menghilangkan butuhnya, bagaimana kalau kita main game? Oke, jadi kita akan bermain game sambung kata. Saya akan menyebutkan kata yang berhubungan dengan belajar, lalu kita sambung berurutan sesuai huruf terakhir itu yang saya sebut. Oke? Kalau ada yang terlambat atau lama yang memikir apa ya, memikir jawabannya, ada hukumannya. Menyanyi. Udah gitu. Bisa semua. Sudah siap? Jadi saya menyebutkan kata belajar yang berhubungan dengan belajar. Apa? Berapa detik ini waktunya? 10. Kita mundur. 9, 8. Dari mana? Berhenti berhenti. 5. Topik. Boleh. Apa? Kak. Rapi. Kalau rapi.
belajar. Ya. Bukan yang belajar apa? apa ya? Request dong. Apakah yang kalian tidak mau ini? Begini, saya ganti katanya. Dari kata rajin. Iya, belajar. Iya. Apapun yang belajar. Yang selalu dikasih guru. Ulangan. Jadi pertama bagaimana perasaannya setelah bermain game tadi? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membahas tentang kesulitan belajar. Nanti kita akan mengidentifikasi jenis kesulitan belajar, faktor penyebab, dan cara mengatasinya. Kita akan berdiskusi dari berbagai pengalaman. Ada yang masih ragu atau kurang nyaman? Tidak. Silakan sampaikan. Jadi nanti kita akan sharing pengalaman tentang kesulitan belajar yang pernah kalian alami. Misalnya kesulitan memahami pelajaran tertentu atau sulit konsentrasi. Kita akan cari solusinya bersama-sama. Jadi santai saja seperti ngobrol biasa dengan teman. Yang penting kalian jujur dan terbuka dalam menyampaikan pendapat. Ya? Sudah jelas? Nah sekarang saya lihat semuanya sudah siap dan semangat. Bagaimana? Sudah siap untuk masuk ke pembahasan? Siap. Sekarang kita akan mulai membahas tentang kesulitan belajar. Jadi saya punya sebuah kasus yang akan kita bahas bersama. Saya akan membacakan kasus ini dan silakan disimak. Setelah itu akan ada pertanyaan-pertanyaannya. Saya bacakan dulu ya. Jadi kasusnya itu adalah dengarkan baik-baik. Fani adalah siswa kelas 8 SMP yang mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. Sejak SD, dia selalu merasa matematika adalah pelajaran yang paling sulit. Setiap kali ada pelajaran matematika, Fani sering tampak gelisah dan tidak bersemangat. Adapun permasalahan yang dialami Fani adalah yang pertama, nilai ulangan matematika Fani selalu di bawah KKM. Yang kedua, Fani sering tidak mengerjakan PR matematika. Yang ketiga, saat ditanya guru, Fani mengakui sering lupa rumus dan langkah-langkah penyelesaian soal. Selanjutnya, saat pelajaran matematika, Fani sering tidak membawa alat tulis lengkap. Selanjutnya,
jarang mencatat penjelasan guru dan lebih sering melamun di kelas. Yang ketiga, di rumah, Fani mengaku malas belajar matematika karena merasa tidak berbakatnya. Guru matematika sudah mencoba berbicara dengan Fani dan memberikan remedial, namun belum ada perubahan signifikan. Orang tua Fani juga sudah mencoba membimbingnya belajar di rumah, tapi Fani sering menolak dan dengan berbagai alasan. Sudah semua menyimak? Sudah. Oke. Sebelum kita bahas kasus Fani, saya ingin tahu siapa di antara kalian yang pernah mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. Kesulitannya dalam apa? Kesulitan apa? Ya, Harusnya. saya penjelasan. Cara pengerjaan. Oke. Ternyata rata-rata pernah ya seperti yang dialami. Nah, coba deh, saya akan tunjuk satu untuk menceritakan pengalamannya mengenai pelajaran kita. Ini menjawab kamu. Gak apa-apa, ceritakan saja pengalamannya di saat mengalami kesulitan di pelajaran. Apa kesulitannya? Bisa menjawab pertanyaan matematika, bisa rumusnya ini tetap. Oke, sekarang kembali ke kasus Fani. Dari cerita yang sudah kalian dengar, coba deh identifikasi apa saja kesulitan belajar yang dialami Fani. Dan yang sudah digunakan Sulit mengulang tugas. Oke, dua. Tidak menentukan PR. Oke, tiga. Sulit fokus. Oke, nah, bagus sekali analisisnya. Menurut kalian, apa sih yang menyebabkan Fani mengalami kesulitan-kesulitan tersebut? Oke. Sekarang saya mau dengar dari kalian semua, apa sih yang bisa kalian lakukan kalau ada materi yang tidak dipahami? Coba menjelaskan pembahasan tesman. Oke, boleh. Kalau mengalami kesulitan dalam pembelajaran, bertanya ulang dulu, mendengar dulu. Selanjutnya, satu jawaban lagi sebelumnya. Meningkatkan Ya, bisa tahu. Nah, sekarang saya akan membagikan kertas di mana di sini akan dituliskan apa saja kesulitan belajar yang pernah kalian alami dan juga bagaimana cara mengatasi. Tidak perlu tulisan, oke? Nanti kita bahas bersama. Mau semua boleh? Kesulitan-kesulitan apa saja
dalam proses pembelajaran dan juga ceritakan bagaimana cara mengatasi. Jawabannya kesulitan belajar yang pernah dialami dan juga cara mengatasi. Maksudnya, silakan tulis pengalaman kesulitan belajar yang pernah dialami dan juga cara mengatasi. Sekarang saya akan membacakan kesulitan yang pernah dialami itu kurang fokus, tidak mengerti di dalam kelas. Cara mengatasinya, bertanya ulang kepada guru, mendengarkan penjelasan guru. Menurut kalian cara atau solusi ini cocok tidak? Nah, selanjutnya ini kesulitan yang pernah dialami yaitu di kelas. Cara mengatasinya menyuruh teman untuk menjelaskan ulang dan menyuruh teman diam. Caranya ini sudah cocok atau ada tambahan? Ya, selanjutnya kesulitan belajar yang sering dialami yaitu yang pertama menghafal, yang kedua kurang penjelasan anggota, yang ketiga tidak suka gurunya karena beberapa alasan. Cara mengatasinya mencoba memberitahu guru untuk lebih banyak menjelaskan dan praktek. Cara ini sesuai atau ada tambahan? Boleh? Nah, sekarang dari semua diskusi kita, Ibu akan merangkum beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu terkait pemahaman materi. Yang pertama, pahami konsep dasar sebelum
mematikan HP atau hal-hal yang bisa mengganggu. Istirahat sejenak jika mulai tidak fokus. Tentukan waktu belajar saat kondisi masih segar. Yang ketiga yaitu terkait motivasi. Buat target belajar yang realistis. Berikan reward untuk diri sendiri. Belajar kelompok dengan teman-teman. Ingat tujuan dan cita-cita. Yang keempat, terkait manajemen waktu. Buat jadwal belajar yang teratur. Kerjakan tugas sesegera mungkin. Catat deadline tugas dengan rapi. Dan juga sisihkan waktu untuk review materi. Ada yang mau menambahkan tidak? Baik, kita sudah berdiskusi panjang tentang kesulitan belajar. Sekarang Ibu ingin tahu pesan dan pesan kalian setelah mengikuti kegiatannya. Dimulai dari silakan. Pesan dan pesan setelah mengikuti. Kita bisa mengenali solusi dalam berbagai belajar. Senang. Pesannya kita dapat mengetahui berbagai pembelajaran. Yaitu dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah belajar. Cara mengatasi kesulitan belajar. Cara mengatasi kesulitan belajar. Ada kertas masing-masing yang tadi. Ini sekarang dari kertas itu saya minta kalian menulis yang pertama. Langsung jawab saja. Apa kesulitan belajar yang paling ingin kalian atasi? Kalian atasi. Ya, sesuai diri sendiri ya. Yang paling ingin kalian atasi. Yang kedua, apa langkah konkret yang akan kalian lakukan di minggu ini? Langkah konkret itu langkah yang pas. Ya, yang akan kalian lakukan minggu ini untuk mengatasi itu kesulitan kalian. Langkahnya. Tidak. Jangan bertanya, dapat. Tidak ada yang sudah bertanya banyak. Tidak ada apa-apa. Kalau gitu. Yang ketiga, sudah semua kan? Sudah? Yang ketiga, siapa yang bisa membantu kalian melakukannya? Bisa berkomunikasi video atau
Minggu depan kita akan bertemu lagi dan sharing tentang perkembangan kalian. Oh ya, kalian bisa membentuk grup belajar juga kalau misalnya mau untuk saling mendukung. Kalian juga bisa datang ke ruang BK atau konsultasi di WhatsApp juga boleh. Jadi kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa menurut agama yang kepercayaan masing-masing. Ada yang mau ditinggal lagi? Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita berdoa bersama. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian hari ini. Saya sangat senang melihat semangat kalian untuk menjadi lebih baik. Ingat ya, kesulitan belajar itu bisa diatasi kalau kita mau berusaha dan tidak malu untuk meminta bantuan. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam